Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9, bab 4 peluang dan pemilihan sampel. Kita akan belajar latihan D pemilihan sampel anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Latihan D pemilihan sampel, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat dan jelas. Materi pemahaman konsep anak-anak, soal nomor 1, himpunan bagian dari populasi disebut dengan sampel anak-anak. Disebut dengan sampel. Pertanyaan kedua, distribusi suatu sampel memiliki bentuk, pusat, dan sebaran yang menyerupai distribusi populasinya. Sampel tersebut merupakan sampel yang representatif. Lanjut yang ketiga, benar atau salah jika pemilihan sampel dilakukan secara acak, pasti diperoleh sampel yang representatif. Jawabannya salah anak-anak. Ada kemungkinan sampel yang dipilih secara acak tidak representatif terhadap populasinya karena bisa saja sampel tersebut memiliki kecenderungan. Kalau memiliki kecenderungan, ini tidak representatif anak-anak nanti. Lanjut ke materi penerapan konsep, soal nomor 4. Seorang peneliti ingin mengetahui persentase penduduk Indonesia usia 12 tahun ke atas yang masih buta huruf. Tentukan populasi dan kemungkinan sampelnya. Populasinya adalah penduduk Indonesia yang berusia 12 tahun ke atas. Kemungkinan sampelnya adalah penduduk Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur yang berusia 12 tahun ke atas. Gambar 4.39 menyajikan data populasi tekanan darah 50 orang remaja. Kita cermati, ini distribusinya anak-anak. Ini mulai dari landai, selanjutnya memuncak, kemudian melandai lagi. Dimulai dari antara 100 sampai dengan 120 anak-anak ini tekanan darahnya. Gambar 4.40 menunjukkan dua data sampel yang diperoleh dari populasi remaja tersebut digambar sehingga menimpa populasinya. Manakah sampel yang representatif? Mengapa? Baik, kita cermati untuk sampel A, ini sebarannya atau distribusinya menyerupai dengan distribusi populasinya anak-anak. Sedangkan untuk yang B, sampel B di sini, ini distribusi sampelnya tidak menyerupai anak-anak, kurang menyerupai distribusi populasinya. Karena ini dari landai naik langsung turun di sini dan cenderung semuanya kurang dari 110 anak-anak. Kalau yang A ini merata anak-anak, dari ini di bawah 105 sampai di bawah 110, mirip dengan distribusi populasinya. Penjelasannya di sebelah kanan, sampel yang representatif adalah sampel A karena distribusinya serupa dengan distribusi populasinya. Sampel B tidak representatif karena distribusinya tidak serupa dengan distribusi populasinya. Data tekanan darahnya cenderung rendah. Soal nomor 6, Din adalah calon ketua OSIS. Dia ingin mengetahui persentase teman-teman di sekolahnya yang akan memilihnya. Dari 3 kemungkinan cara pemilihan sampel berikut, mana yang seharusnya dipilih Din? Mengapa? Tuh, yang A ini anak-anak, dia bertanya kepada semua teman sekelasnya. Yang B, dia menyurvei anak yang menempati urutan 3, 6, dan 9 di setiap barisan ketika upacara bendera. Yang C, dia melakukan survei melalui media sosial terhadap teman-teman sekolahnya. Kita cermati, kalau yang A, kalau bertanya kepada teman sekelasnya, tentu saja ini ada kecenderungan dia akan memilih Din karena dia lebih kenal dengan Din karena teman sekelas. Yang B, ini yang acak anak-anak, ini relatif acak dan di sini tidak ada kecenderungan anak-anak karena yang dipilih di sini dari setiap barisan. Ini jadi kalaupun kelas dimulai dari kelas 7 berarti kelas 7, kelas 8, kelas 9 seperti itu. Selanjutnya yang C di sini dia melakukan survei melalui media sosial terhadap teman-teman sekolahnya. Kalau teman-teman sekolahnya dan di sini di media sosial anak-anak ini acak tapi masih ada kecenderungan di sini karena
dipilih di media sosial itu hanya teman-teman sekolahnya saja yang kenal dengan dia. Jadi, Din seharusnya memilih cara B karena cara ini relatif lebih acak dan tidak memiliki kecenderungan. Soal nomor 7, Ahmad memiliki 10 buku teks pelajaran. Berat setiap buku yang dibawa Ahmad pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ditunjukkan oleh gambar 4.41. Kita cermati anak-anak. Untuk hari Senin ini Ahmad membawa 3 buku pelajaran, buku teks pelajaran, beratnya sekitar 2 ons anak-anak. Selanjutnya untuk hari Selasa, di sini membawa 3 buku, beratnya ada yang 2 ons, ada yang sekitar 2,6 ons, ada yang 3,1 ons. Selanjutnya untuk hari Rabu juga membawa 3 buku, beratnya ini 1,9 ons, 2,6 ons, dan 3,9 ons anak-anak. Dari ketiga sampel tersebut, perkirakan populasinya seperti apa? Jelaskan juga alasannya. Baik, Ibu membahas di sebelah kanan. Populasinya adalah buku teks pelajaran di sekolah Ahmad, karena buku teks pelajaran milik Ahmad yang tertera pada gambar 4.41 merupakan himpunan bagian dari buku teks pelajaran di sekolah Ahmad. Soal nomor 8, Putu memiliki roda putar yang terbagi menjadi 5 juri yang sama besar, masing-masing ditulis angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dia akan memilih sampel dengan memutar roda tersebut sebanyak 3 kali. Tentukan peluang dia mendapatkan sampel yang rata-ratanya kurang dari 2. Baik, Ibu bahas anak-anak. Roda terbagi menjadi 5 juring sama besar dan diputar 3 kali anak-anak. Ini juringnya sama besar. Ini sama besar. Ini sebanyak 3 kali diputarnya, berarti NS-nya banyaknya ruang sampel 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Ini sama dengan kalau kita memutar roda yang juringnya 5 sama besar, ini 3 roda diputar bersamaan. Ini sama anak-anak, banyaknya ruang sampel ini 125. Kemungkinan muncul 3 bilangan yang rata-ratanya kurang dari 2, berarti 1, 1, 1. X barnya 1 tambah 1 tambah 1 per 3 sama dengan 1. Rata-rata ini maksudnya X bar. Kemungkinan kedua 2, 1, 1. X barnya 2 tambah 1 tambah 1 per 3 sama dengan 1,33. Selanjutnya 1, 2, 1. X barnya 1 tambah 2 tambah 1 per 3 sama dengan 1,33. Selanjutnya 1, 1, 2. X barnya 1 tambah 1 tambah 2 per 3 sama dengan 1,33. Ini kurang dari 2 anak-anak. Selanjutnya 3, 1, 1. X barnya 3 tambah 1 tambah 1 per 3 sama dengan 1,67. Selanjutnya 1, 3, 1. X barnya 1 tambah 3 tambah 1 per 3 1,67. Selanjutnya 1, 1, 3. X barnya 1,67. 2, 2, 1. X barnya 1,67. 2, 1, 2. X barnya 1,67 dan 1, 2, 2. X barnya 1,67. Jumlahnya ada 10, berarti NA-nya ini banyaknya kejadian ini anak-anak, 3 bilangan rata-ratanya kurang dari 2 ada 10. Sekarang peluangnya PA sama dengan NA per NS sama dengan 10 per 125. Ini 10 per 125. Ini kalau dijadikan per 1000, ini dikali 8 dikali 8. Ini 125 kali 8 ini 1000, 10 kali 8 ini 80, seperti ini, menjadi 8 per 100, 0,08, sama dengan 0,08 anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.